Bentar. House NTU Life King. Kalian sadar aku nggak di NTU BTW. Aku udah di apa sih namanya? Kondo. Aku udah di kondo aku sendiri. Kedengeran nggak? Halo, halo, kedengeran nggak? Hai. Kedengeran nggak sih? Oh, kedengeran. Oh, thank you. Jadi dari tadi aku teriak-teriak hai, halo gitu ya. Sorry guys, aku running on quota, cause apa sih namanya, wifi-nya kondoku jelek banget. Jadi aku sekarang nggak di NTU by the way. Aku jadi udah move out dari NTU sejak kapan? Mei ya. Ya sejak Mei gitu. Ntar gosipnya nanti, aku mau cerita dulu NTU kok. Jadi apa sih namanya NTU? Aku sebenarnya sudah selesai pelajaran itu tanggal 29 ini apa 29 April itu kayak itu. Oh my god guys, project sekaiku loading. Jadi anyways. Jadi aku kan selesai exam tanggal 29 April ya kan. Habis itu setelah itu kayak bener-beneran libur gitu. Jadi kayak beberapa teman-temanku mereka tuh ada yang kayak pergi buat summer intern gitu ya kan, walaupun udah tahun terakhir. Tapi kalau aku pergi kemana-mana gitu. Jadi kayak abisnya itu kalau gak salah aku graduation trip ya kan ke KL. Aku graduation trip ke KL. Abis itu aku ini ke Jakarta gitu. Setelah itu aku kayak full on ke Jakarta gitu. Apa sih? Karena syuting COC lah basically gitu, syuting COC sana. Jadi intinya kayak aku udah ngelepasin apa sih kunci dormitoriku itu sejak bulan Mei. Terus abisnya aku cabut dari Singapura ya kan. Cabutnya dari Singapura, aku langsung ke Jakarta, main-main sebentar ke Blok M. Aku suka banget sama Blok M. Blok M Friday. Blok M. Abis itu aku syuting COC lah basically di astaga, error mulu. Syuting COC, abis syuting COC main lagi di Jakarta karena aku kayak ngomong ini aku ngomong ke KKLO-nya gitu ya kan, kayak kak aku beliin tiket tanggal segini aja kak, soalnya aku kayak mau main dulu di Jakarta gitu. Jadi abisnya itu langsung ke Surabaya gitu. Ya aku cinta Blok M, love banget sama Blok M. Aku suka minum matcha man sama bakmi cokin, itu halal, enak banget tapi yay gitu. Sama ini Scarlett's House di Blok M. Aku pasti ngajak ini temanku temanku makan makan Scarlett's gitu ya kan di Blok M, katanya nggak enak banget tapi menurutku enak gitu loh. Aku suka kue-kuenya gitu. Abis itu seterusnya aku di Surabaya kayak nge-nolab banget guys. Kayak apa sih namanya, sehari-hari ya main Genshin, login gitu. Sama akhirnya aku kayak ke Juni pergi ke Jepang, sebalik Singapura. So ya udah aku tinggal di kondo sekarang, nggak di mana sih namanya, nggak di NTU lagi gitu. Enakkah makanan di Blok M? Enak. Aku suka Scarlett's tapi agak mahal. Yang murah itu ini bakmi cokin, itu relatif lebih murah. Sama matcha gitu. Semoga lancar ya wisudanya. Aku udah lulus. Kayak apa sih namanya, cuman tinggal acaranya doang, kayak lepas topi gitu doang. Gitu. IPK udah dapet, IPK finalku tuh udah dapet. Menakutkan. Tapi ya gitu. Berapa tuh kayak? Berapa kayak IPK-nya? IPK ku yang baru. Diam. IPS itu indeks prestasi semester ya. Zong banget guys, zong banget. Karena aku semester terakhir banyak mainnya.
banyak apa sih namanya main-mainnya. Iya, aku main Project Sekai, ini mau loading nggak bisa. Nggak bisa. Si Lin tuh masih kayak downloading terus gitu. Kayak dia nggak kenal sama aku, padahal aku udah main Project Sekai udah berapa tahun coy, berapa tahun berturut-turut itu. Stres. Gak bikin JJ lagi gitu abis ini. Episode depan guys. Mau nyari pertanyaan. Kak, masuk NTU dapat beasiswa kah? Yes, 100% lebih. 110%. Apa sih namanya? Aku dapat beasiswa di NTU ASEAN Scholarship gitu ya kan. Itu sebenarnya pas aku masuk NTU tuh aku masuk jurusan accountancy and accountancy with a minor in data analytics and digitalization. Ya yang kayak gitu, panjang banget lah namanya. Pokoknya ada minor data analytics gitu loh. And then like pas aku 1 tahun ya kan jalani kehidupan sebagai mahasiswa jurusan accounting. Honestly guys, kayak gak cocok banget karena apa ya? Kenapa ya Binda? Nggak bisa akuntansi. Bukan nggak bisa akuntansi, justru aku kayak modul accounting 1 itu aku dapat A gitu, dan itu kayak ngenarikin GPA ku sampai ke atas banget gitu. Karena kalau dapat A kan kehitungnya jadi 5 gitu ya kan buat IPK. Terus sebenarnya aku udah dapat A, tapi kayak pas tengah-tengah gitu aku kayak nyadar kayak nggak cocok gitu kerjanya akuntan sama apa ya, modul yang di cover sama NTU buat jurusan accounting itu ada banyak yang menurutku kayak gak cocok. Kayak contohnya accounting and info systems itu kayak gak guna banget ya gak sih? Jujur aja kayak lu pengen duitnya. Iya. Accounting and info system gue gak cocok. Terus apa sih namanya audit apa gitu, gak cocok, gue gak suka gitu ya kan. Jadi kayak di antara year 1 and year 2 gitu aku kayak sadar, oh my god, aku mau ke finance aja. Makasih es krimnya. Oh my god, aku dapat es krim. Makasih es krimnya. Habis itu ya udah aku pindah jurusan. Terus aku nanya toh sama pihak scholarshipnya, aku bisa nggak kalau misal aku pindah jurusan ke bisnis sama-sama 3 tahunnya, itu beasiswaku tetap lanjut atau enggak? Kata mereka ya tetap lanjut aja asalkan GPA-mu buat 1 semester setiap semester tuh nggak di bawah 3,5 gitu. Dan aku GPA-nya mesti kayak 4, berapa kayak gitu. Jadi kan otomatis aman terus. Ya kan? Sem terakhir gak usah dibahas. Sem terakhir traumatizing banget gitu. Jadi apa sih? Ya dapat scholarship terus sampai semester terakhir. Aku cuma 6 semester doang sekolahnya di NTU, karena kalau buat jurusan accountancy yang single degree sama jurusan business yang single degree itu kita standarnya tuh 3 tahun. Kecuali kalau semisal lu ngambil internship leave of absence ya udah itu ya tergantung kemampuan lah. Biasa teman-temanku yang orang Singapura yang bisa ngambil leave of absence ini, mereka tuh kayak ditambah lagi satu semester gitu. Jadi mereka lulusnya kayak 3,5 tahun itu bisa. Ada yang lulusnya kayak 1 tahun setelah masa yang harus ditentukan gitu. Jadi 4 tahun lulusnya itu bisa gitu. Jadi kayak tergantung kemampuan sendiri sih gitu. Kemampuan, iya. Kemauan dan kemampuan sama warna paspor. Karena kalau warna paspornya warna hijau, ya gimana? Sebentar, ada yang nanya. Kak, kenal Nando sama Chris gak? Kenal. Jadi dulu senior pertama yang aku reach out gitu ya kan buat masuk ke NTU sebenarnya si Nando itu. Jadi aku tahu Nando karena dia sama-sama ini ya kan, OSN dia kan dulu IGEO, namanya kan lumayan populer gitu. Terus pas aku jadi freshie itu kayak freshman gitu di NTU, itu salah satu seniorku buat orientasi tuh si Nando itu. Terus pernah lomba bareng gitu lah sama si Nando, lomba investment banking gitu. Terus kalau sama si Chris, nah lucunya kayak gini, kalau dulu kan aku ketemu sama si Nando itu kan pas aku jadi freshman, dia jadi seniornya ya kan pas camp orientation kita.
Kalau Chris itu, aku pasti jadi seniornya, Chris jadi freshiku gitu loh. Jadi dia jadi kayak anak year one-nya, aku jadi seniornya gitu. Buat kayak camp orientasi. Apa setaraannya sama univ di Indo apa ya? MPLS ya? Yang sulit. Indo, Ori- Indo soalnya semuanya sekalian. Pusing lah. MPLS gitu lah. Jadi ya aku kenal mereka berdua lah, si Nado sama Chris. Kak, pas daftar kuliah cuman daftar di NTU atau di kampus lain? Tentu tidak. Aku ini jadi sebenarnya pas aku dulu mau daftar kuliah itu ya kan. Pas aku mau daftar kuliah itu aku tuh sebenarnya nggak ngelihat nama kuliahnya. Aku ngelihat kayak dia bisa ngasih aku scholarship 100% atau enggak gitu loh. Karena Kasih tau aja. hah? Kasih tau aja. Kenapa? Nah, karena ya kalau kuliah gratis ya kenapa tidak ya kan. Itu Ya, ya, ya. Apa intinya tuh kayak aku nyari kuliah yang bisa biayain aku 100%. Karena kalau kalian rupiahin biaya kuliah di luar negeri kan mahal semua. Itu. Apalagi kalau lu ke Singapura, Hong Kong kayak gitu ya kan. Kebetulan si Singapura itu 4 universitas publiknya tuh ya kan, si NUS, NTU, SMU sama SUTD itu mereka ada yang namanya ASEAN Scholarship gitu. Jadi ya udah aku apply ke NUS, NTU sama SMU. SUTD aku nggak apply karena SUTD gak ada jurusan bisnis atau yang related to economics gitu, yang related to accountancy gitu gak ada. So I applied to those 3 universities. Nah lucunya kayak gini loh. Jadi tengah-tengah pas aku ceritanya kayak udah persiapan IELTS sendiri ya kan, aku udah persiapan IELTS mandiri, ikut les mandiri gitu ya kan, belajar sendiri. Tiba-tiba nih, lu rasanya nggak tahu nih ceritanya, tahu gak sih lu? Coba, jangan aja. Oh sumpah, jadi kayak aku ingat itu tanggal 29 November pokoknya itu 2021. Aku selesai aku selesai ngerjain IELTS-ku yang IELTS manual, jadi writing-nya manual, makanya nilainya jelek. Apa sih? Aku masuk ke mobil, tiba-tiba aku buka HP-ku, ada email gitu. Emailnya tulisannya, "Selamat kamu dipilih untuk mengikuti seleksi beasiswa Indonesia Maju angkatan 1." Oke lah, ini apa? Lo tau gak sih yang cerita itu? Aku kayak udah selesai kejarin udah selesai kerjain IELTS-ku, and then like suddenly an email pops up on my phone gitu loh. Oke, loh apa sih, kayak aku udah bayar 3 juta buat IELTS-ku sendiri. Terus aku baca kayak rinciannya beasiswa Indonesia Maju, si BIM ini nge-cover apa ya kan. So aku lihat dia nge-cover biaya IELTS. Gue kayak tuh kayak apa sih namanya, eman-eman banget gitu loh. Tapi akhirnya nggak jadi IELTS kan, jadi ya nggak apa-apa lah. Loh, aku udah dapat IELTS yang aku kerjain. Nggak, maksudnya nggak jadi BIM kan. Oh, yang nggak jadi BIM, iya. Tapi kayak sebenarnya buat persiapannya itu sebenarnya fully funded. Oh. Jadi harusnya si IELTS-ku itu bisa mereka bayarin. Si 3,3 juta gitu kalau nggak salah. 3,3 juta itu udah harusnya bisa dibiayain sama BIM gitu ya kan. Tapi kayak apa sih? Ya mereka ngomonginnya dadak banget. Jadi bayangin si BIM itu nge-email aku itu akhir November ya kan. Padahal kayak kampus-kampus yang di US itu udah tutup semua gitu loh. Jadi ya dadak aja gitu. Ya udah aku dapet itu apa sih namanya, kurang lebih berapa ya itu, aku apa sih namanya, apply ke U of T, UBC aku mau apply tapi aku males. U of T aku dapat 3 kampus ya kan, semuanya aku dapat. U of T sama NTU sama SMU, udah itu aja. Ya aku cuma apply ke total 4 kampus gitu, dan 3 dari 4 ini dapat, jadi hit rateku kayak 75%. Itu aku scholarship ASEAN, namanya ASEAN Scholarship gitu, tapi bukan yang buat anak SMA ya. Ini bukan yang buat anak SMP, bukan yang buat anak SMP. Jadi ASEAN Scholarship ada 2 macam, ada yang buat universitas, ada yang buat anak SMP SMA gitu. Aku pakai yang universitas gitu. Ada daftar di kampus PTN atau enggak? Aku dulu ini maunya ke
UI atau UNER. Tapi aku gak dibolehin ke UI ya kan sama orang tua. Katanya kalau mau jauh ya udah sekalian jauh aja keluar gitu. Ngapain ke Jakarta, Depok segala gitu. Aku dulu mau daftar SNMPTN. Tapi SNMPTN-nya apa sih, aku cancel last minute gitu. Aku ngomong ke sekolah, Bu nggak jadi Bu, itu slot SNM mendingan kasih ke orang lain gitu, karena rasanya aku gak niat deh kalau semisal rasanya aku kalau semisal diterima universitas lain yang aku dapat dari SNMPTN tuh pasti aku tolak, dan itu aku daftarnya ke akuntansi UNER gitu di Surabaya. Sebenarnya UI aku juga dapat, tapi itu jalur prestasi karena aku kan menang OSN kan, ekonomi ya kan, jurusan ekonomi. Kalau misal menang OSN jurusan ekonomi itu sebenarnya di UI itu dikasih japres kedua jurusan. Kalau nggak ilmu ekonomi ya ilmu ekonomi Islam gitu. Jadi kan aku mikirnya gitu oh ya udah ini ngambil aja lah ilmu ekonomi di UI, tapi gak dibolehin sama ortu. Jadi ya udah akhirnya ke NTU. Pernah SAT? Nggak pernah, aku nggak pernah SAT. Cuman pernah IELTS aku dapatnya 8 itu overall band. Aku coba ingat-ingat ya, kalau nggak salah, oke. Listening sama speakingku sama-sama 8. Writingku 6,5, tapi gara-gara itu manual ya. Aku nulisnya manual. Readingku aku 9. Yes. Nggak tahu, aku kaget juga sumpah, kayak reading dapat 9. Padahal aku kira listeningku yang bakal dapat 9, tapi ternyata reading. Karena listening itu yang paling gampang dapat 9-nya gitu. Main project Sekai. Yes. Gak bisa loading lo sampai saiki. Ya, so wifi-nya burik ya. Wifi-nya burik banget. Ya, gimana lah ya. Nasib lah. Bukan itu ya. Kak, project Sekai-nya sudah selesai loading nggak? Belum. Di iPad-nya nggak bisa loading. Japan server nggak kak itu? Aku dulu main Japan server di HP-ku, ya kan? Soalnya aku kayak ngedownload yang bisa ngedownload aplikasi Japan dulu. Tapi aku stres karena aku nggak bisa ngepahami tulisannya gitu ya kan. Jadi ya udah, ini main di iPad pakai yang English server. Yes gitu. Kak, masuk gedung COC vibes-nya kayak apa? Kayak wah, ada stadium, wah kayak gitu doang sih. Sebenarnya kayak ya udah. Kayak aku udah kayak mikir kayak wah, siap-siap di pantai. Siap. Kak lagi di Singapura. Yes, aku lagi di Woodlands, perbatasannya Singapura sama Malaysia sama Johor. Kakekku, apakah ada saran buku, app, web untuk belajar lomba ekonomi atau bisnis atau oke, buat lomba ekonomi ya. Karena aku yang dulu kan OSN 2 kali. Kalian coba buka Khan Academy. Oke. Karena iPadku ini nggak bisa loading project Sekai, aku buka website yang lebih bermutu aja. Kenapa nggak Genshin? Genshinku di HP, nggak Academy AP Micro sebentar, Microeconomics. Jadi kayak kalian coba yang kepo gitu, coba kayak nyari ini Khan Academy AP Microeconomics atau Macroeconomics. Ada mikro ada makro soalnya. Nih Khan Academy itu pokoknya dia ada videonya, video penjelasannya ada, teks penjelasannya ada, sama apa sih namanya, latihan soalnya juga ada gitu. Jadi coba cek Khan Academy guys. Kak suka karakter apa di Genshin? Bennett, aku suka banget sama Bennett. Bukan. Batuk gua, astaga. Aku suka Bennett guys, karena nggak tahu aja, suka sama Bennett. Oh my god, bentar. Oh, why is the thing like this? Swipe left to close. Left. Gak bisa anjir. Oh ini. Oke. Lagi sama siapa? Sama temen. Apa sih namanya? Halo guys. Diem lu. Oh. Bentar.
Apa yang membuat Kak Keiko lebih cocok di finance and banking dan melepas accounting? Suka main saham, suka duit. Enggak, aku nyuruh diem temenku, bukan lu. Oh my god. Loser. Apa yang kakak rasain pas pertama kali ketemu para cast COC season 2? Takut. Karena mereka ini apa? Yang menang Evo, menang apa? Evo, IMO, IOI, IOI, IBO, IESO, ISO. IGEO, IEO, si Gilbert, takut. ISO apa Keiko? International Economic Earth Science. Oh. Yang diikutin Selin kapan hari? Oh, oke. Interesting. Sering ketemu Gilbert di OSN, nggak kan pernah ikut IOX. Sebenarnya nggak pernah ketemu Gilbert sama sekali. Karena karena apa sih namanya, si Gilbert itu angkatan OSN 2023 kalau nggak salah ya kan. Aku OSN-nya cuma 2 tahun. Tahun 2020 sama tahun 2021 gitu. Ekonomi dua-duanya. Jadi ya gitu, ngerasa takut. Yeah. King Yu asal mana sih? Aku asal Surabaya. Mee apa sih namanya? Kocokku lah akeh sing orang iki to, orang apa sih? Orang Singapura, akeh sing wong Jakarta pisan, pokoknya sing dari luar kota, bukan dari Surabaya gitu ya kan. Jadi yo pas COC ngene kurang medok, kecuali pas sing numeric logic aku ngomongi angkanya gitu ya toh. Nah, aku medok, aku sengaja gitu suaraku di tak kerasno gitu ben apa sih kedengeran gitu loh. tapi nggak ini nggak aku sengajain medok gitu tiba-tiba ya keluar aja. Bagaimana ya guys? Dia kan manusia. Diem lu. Medok. Paling medok. Enggak ya. Iya. Masa jarene koncoku kok aku jek medok. Aku iki apa sih? Aku ngerasa kayak aku wis gak terlalu medok lagi. Pas SMA belajarnya gimana, Kak? Nggak lupa aku SMA belajarnya apa. Aku SMA soalnya 2 tahun COVID. Itu aku ngambilnya MIPA. Jadi apa sih namanya? Belajar seala kadarnya lah. Aku dulu tapi lebih intensif ke matematikanya ya kan. Karena kan kalau mau masuk NTU dulu itu harus pakai UEE, University Entrance Exam. Gitu. Dan apa sih University Entrance Exam itu ngetes bahasa Inggris sama matematika. Matematikaku kurang gitu. Spill AR Genshin, aku 60. Udah max. Kapan layar 60-nya, Kak? Kapan? Barusan 1 bulan lalu kayaknya. Kayak aku di Surabaya kan nge-lab banget. Ya udah. Kerjain. Capek tapi apa sih namanya nge-grand Genshin. DPS ku sekarang mush. Siapa sih? Wanderer. Spill 3 fun facts yang selain ke Orchard. Aku nyoba inget-inget. Yang pertama itu aku internship 6 kali ya kan. Internship 6 kali. Yang kedua itu aku seminggu sekali wajib ke Orchard ya kan buat healing. Satu lagi apa ya? Sekarang JB gak sih? Iya sih sekarang JB. Satu lagi apa ya? In fact, ya. Lupa beneran ya, aku lupa aku nulis apa gitu. Kalau nggak salah yang apa sih namanya? Gak rasa apa ya? Satu fun fact lain. Paling ya 60 Genshin. Gak yang Inggris medok, Indonesia juga medok. Karena kalau aku ngomong Inggris itu apa sih namanya? Kalau ngomong Inggris ya Inggrisnya medok. Karena kalau semisal kalau kuliah bisnis kan otomatis lu harus kerja sama orang lain. Lu ada banyak group projectnya. Lu juga lu juga harus sering intern ya kan. Kayak aku udah intern berkali-kali. Dan itu kan semua coworkersku kan semua orang Singapura gitu ya kan. Or at least we need to speak English gitu. Jadi ya udah ngomongnya pakai Inggris terus. Dan Inggrisnya pakai Singlish gitu. Karena apa sih? Kan namanya aja Singapura. Gitu. SMA aku di Petra 1.
Jadi Petra 1 tuh bareng Kendrick. Tapi pas itu kan masa COVID gitu kan. Jadi aku gak ketemu si Kendrick sama sekali. Aku kira Kendrick itu kayak 3 tahun di bawahku. Kendrick ya kan, Kendrick Lius Bong. Terus apa sih si Kevin? Kevin juga. Kevin tuh 1 tahun di bawahku. Terus apa lagi ya? Anak Petra 1. Yang pernah ikut COC. Oh, si Shen. Iya Shen. Brandy Mantoro. Nama aslinya Brandy Mantoro. Gak tahu tiba-tiba dipanggil Shen. Aku kayak, oh, lu bukannya Brandy Mantoro ya? Kok tiba-tiba Shen? Gitu. Kok bisa kayak gitu? Nggak tahu. Tuh. Iya, aku udah graduate. Aku udah graduate. Yes. You graduate, sister. Kendrick itu nggak tahu rasanya adiknya Kevin. Iya, adiknya Kevin. Oh, graduate. Kapan balik ke SBY? Kapan ya? Sejauh ini masih belum ngebooking tiket honestly. Halo David, glad you ate. Kak Keiko lagi gimana nih? Gimana? Saya baik-baik aja. Yush. Oh, now you can't even say no one asks how are you because someone just. Coba ngomong bahasa Cina. Hai. Ih, gue remit. Gak remit sih. Aku ini pernah les Mandarin tapi gak ini. Coba kayak. Gak ini gak. Say a sentence. Say a sentence in Chinese. Sentence. 我的朋友很小。My friend is crazy. 觉得你的中文吗？我的中文不太好，不太好啊。不太好。 Ah. Datar banget tuh muka. Iya butuh filter, makanya aku lagi nyari filter nih. Where the hell is the filter, bro? Where the hell? Budget. Mana? Oh, ini. Ada bro, kucing Mr. Bean. Kocak. Are you seeing this? I see. Ya makanya. Dimush. Sorry. That's where you belong. Dude, shut up. I'm searching the other show hand. Kak kecil. It's apa ini cowboy? Oh, rodeo bro, this one rodeo. Kapan graduate-nya? Aku graduate tanggal apa sih? 29 Juli. Yes. 29 Juli. Graduate dengan GPA berapa? Aku nggak mau beritahu. Kenapa nggak? Pokoknya ini second class honors, upper second class. Jadi kalau di NTU klasifikasi GPA-nya itu bukan di Indo, di Univ Indo namanya apa? Sigma cum laude ya. Summa cum laude. Summa cum laude. Kalau di Indo kan spesifikasinya kan summa cum laude, magna cum laude, sama ya di bawahnya nggak ada ya. Biasa aja gitu. Sorry guys, beneran aku serius. Aku ngiranya sigma cum laude. Serius boy. Ya tapi kayak apa sih? Kalau di NTU sama NUS itu klasifikasinya itu first class honors. Habis itu upper second class honors. Aku upper second class. Abis itu lower second class honors. Terus yang paling bawah itu pass with merit kalau nggak salah. Ya pass with merit. Gitu. Alias ya kamu kuliah aja gitu. Kuliah aja. Bernard udah graduate belum? Dia kalau nggak salah ya juga graduate tahun ini. Cuman aku nggak tahu dia tanggal berapa. Gitu. Kak Keiko mau lanjut S2 atau langsung kerja? Aku sekarang lagi nunggu visa kerjaku meluncur, guys. Gitu. Oh. Ada yang nanya. Ada yang nanya. Kalau 2,3 masuk mana tuh? Di NT. Oh.
MDIS. Gak usah ngomong. Gue gak mau masuk berita coy. Gue gak mau masuk berita, woi. Astaga. Enggak ya, beda aja kan. Kan dari 4. Gak tahu. Aku gak tahu. Karena kayaknya kamu itu ngomong univ lain deh. Aku cuma taunya NTU NUS. Iya. Iya. Kasus. Aduh. Gila bahaya coy, bahaya. Tapi bukannya sekarang udah bukan second upper ya? Bukannya sekarang honors with distinction gitu. Honors. Iya. Lupa. Honors with distinction itu second class. It's second upper, yes. Iya, jadi aku tulisannya kayak graduated honors with distinction gitu. Hati-hati ke band. Besok bisa besok langsung klarif. Santai guys, aku di Singapura, nggak di Indonesia. Fair enough. Oh, jadi first class itu honors highest distinction. Ya, honors highest distinction, habis itu honors distinction, habis itu honors merit. And then honors. Honors merit itu lower second class Yeah. Ya, lower second class. By the way, yang temanku ini anak NTU juga. Anak NTU bisnis. Gimana kakak cryptaritemnya? Asik. Ngetes mental. Ada persiapannya nggak sebelumnya? Nggak ada. Oh. Diam lu. Gila Salfok sama nail art. Nail artku ini guys yang kepasang cuma 3. Ini aku pakai apa sih? Extension gitu. Karena kan liburan di Jepang. Jadi ini kayak bentuk apa ya? Ini kayak bentuk gak jelas. Ini bentuk bulat. Terus yang ini bentuk kayak sayapnya kupu-kupu. Sebenarnya kayak kembaran gitu sama yang ini, tapi ini udah lepas. Gitu. Yes. Apakah teman King brainrot juga? Oh, tentu. Oh, very. King langsung kerja kah? Iya, aku langsung kerja. Jadi budak korporat. Gitu, makanya aku kayak langsung balik Singapura lebih duluan gitu lah. Kayak nggak nge-intern di ruang guru, nggak nge-stay di Jakarta. Karena habis ini aku start kerja. Sebenarnya aku harusnya start kerjanya lebih early, tapi ada masalah ini visa kerja. Jadi akhirnya ya itu. Bukan masalah juga sih. Gitulah. Ya gitulah. Kayak nggak keluar aja gitu. Nggak tahu. Aku kudu nge-email company-nya. Where's my visa? Kayak apa sih? Kita nggak sih yang apa? Meme-nya Squidward ngemis. Oh iya. Pakai visa kerja. Aduh. Company mana tuh kak? Spill dong. Nggak ada yang nanya itu, lu aja yang nanya sendiri. Udah. Jangan lupa vlog kalau udah kerja, Queen. I try my best, okay? I try my best. Karena aku kayak pernah nge-scroll IG reel gitu ya kan. Aku ketemu reelnya ini ya kan. Kayak orang Singapura. Dia dikeluarin dari perusahaannya karena dia nge-vlog tentang pantry perusahaan yang dia bekerja itu. Jadi kayak, jadi kayak takut aja. Jelasin kenapa tuh kak bisa kayak gitu? Nggak tahu ya gara-gara masalah NDA aja. NDA itu apa kak? Emang mau kerja apa kak? Aku jadi konsultan ntar guys. Wah, jadi konsultan. Kakak NDA apa kakak? Jelasin dong. King sekarang punya. Awas itu ada yang ngekomen apa jobless behavior. Asal lo tahu, aku udah punya sejak Februari. Gitu. Kak, lapar gak di jam 9:30? Enggak. Calorie deficit, guys. Are you? Wish. Ini. Padahal di COC mukanya antagonis banget. Sekarang kayak ibu peri. Apa sih? Di COC aku ini guys tertekan banget. Kalau semisal nggak kelihatan. COC aku ini banget apa sih?
tertekan banget karena bayangin itu harus bangun jam berapa, terus endingnya jam berapa buat syuting. Oke, oh my god, capek, mentalku lelah. Tapi bisa lolos, apa sih namanya? Ya capek banget aja gitu sih, makanya mukanya kayak agak salty gitu. Apalagi yang masalah numeric logic itu, honestly ya guys, aku cuman kayak pengen cepet selesai lah, pengen cepet pulang kayak gitu, kayak pengen cepet selesai banget gitu. But then like mukanya kurang senyum gitu loh, kurang senyum mukanya. Jadi makanya kelihatannya antagonis. Tapi numeric logic honestly kayak gini loh, numeric logic itu kayak triknya cuman sebenarnya ini nyari soal yang gampang. Nyari soal yang gampang. Kayak kalau nggak salah aku kan ngerjainnya A2, F2 sama berapa yang belakangnya 4 itu ya kan. Ya gak sih? Atau aku lupa ya? Enggak, 2, 4, 4 kalau nggak salah level itunya. Jadi kayak yang ada 4 digit gitu ya kan. Aku udah kayak nggak mau megang. Kayak aku udah tahu batasanku itu kayak ya mentok-mentok yang 3 digit doang gitu. Kalau udah kelihatan 4 digit udah mending skip aja gitu. Jadi ya triknya numeric logic kayak gitu sebenarnya. Notice aku woi, hai kan. Nama username lu susah banget ngomongnya kayak gimana kan. Ya wes lah. Aduh. Roommate kamu siapa kak? Aku kamarku sendirian. Tapi ini aku di kamar bersama. Jadi ya Kamar gua, guys. enggak ngawur. Apa kamar gua? Itu. Mending skip dulu sama lu. Apa sih? Di kamar bersamanya kondo. Jadi ya itu ada yang rame. Kak, kamu kenal Dava Sidan ya? Iya, dia dulu 2020 OSN bareng aku. Makanya kenal. Gitu. Dia 1 tahun lebih tua daripada gua. Yush. Sigma boy. Ada yang ngomong itu makanya aku nyanyiin. Oh my god. Arti nama Keiko apa? Kata orang tuaku, Keiko itu artinya belajar dalam bahasa Jepang. Coba ya kita cari Google Translate. Safariku nggak bisa loading. Sumpah ini masalah iPadku deh. Untung habis ini nggak pakai iPad lagi kan udah kerja. Google Translate. Japanese to English. Japanese. I am Rokeko. Tapi bukannya karena lo dulu wibu aja ya makanya Enggak gitu. dari mana? Oh. Bentar. Nggak bisa nge-translate loh. Ya udahlah. Nggak tahu artinya nama Keiko apa guys. Waktu udah pas ke Jepangan aja tuh. Keiko belajar. Capek. Apa suruh belajar. Capek. Kakak kelasnya Kevin kan. Yo. Kak Keiko ada culture shock pas masuk NTU pertama kali. Ada nggak? Apa sih culture shock pertama? Culture shock paling ini sih, lu kalau semisal ke kelas. Oke, kalau semisal di univ di Indonesia gitu kan, lu ke kelas, yang lu pakai itu yang paling informal ya. Yang paling informal tuh kaos kayak gini sama celana panjang. Bener ya kan? Mungkin ada orang-orang yang lebih niat dan pakainya itu baju berkerah sama celana panjang gitu ya kan. Tahu nggak sih kalau di NTU ya pakai ini sama celana pendek itu udah kayak masuk kelas itu boleh-boleh aja gitu. Dan aku pernah lihat kayak udah berkali-kali gitu aku ngeliat apalagi yang cowok-cowok ya. Itu mereka pakai kaos kutang. Lu tahu nggak sih kaos kutangnya orang pelari itu? Terus ditambahin pakai celana pendek. Terus masuk kelas gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya? Nggak ada yang peduliin gitu loh. Masanya kalau aku di kelas bisnis gitu ya kan, itu kan orang-orang duduknya di tempat duduk yang berlingkar-berlingkar gitu. Jadi modelannya bukan lecture yang dari atas ke bawah itu, di tempat duduk berlingkar-berlingkar itu kayak apa discussion desk gitu. And like masih ada banyak banget gitu orang yang pakai bajunya kayak aneh-aneh gitu aja sih. Jadi kayak menurutku kayak kaget aja karena kalau di
di Indo gitu ya kan. Kalau misal lu ke sekolah kan harus pakai baju yang formal gitu ya kan. Aku pernah pas itu aku pernah ini ceritanya kayak gini. Aku itu ke Jakarta ya kan, cuman mau have fun aja, pas itu liburan gitu. Terus aku tuh ketemuan sama temanku yang dari Binus. Terus aku kayak nanya dia gitu, sekalian aja lah kita ke kampusmu lah. Aku soalnya nganggur nih di Jakarta, nggak ada kerjaan gitu, nggak ada kerjaan. Ya udah tuh dia kita sebenarnya oke gas. Tapi tengah-tengah kita sebentar Geko, lu tuh pakai celana pendek. Lu itu pakai celana pendek sama sandalan dan lu mau ke kampusku, lu pasti di kick out sama security-nya. Jadi aku sampai harus beli kayak apa sih namanya? Celana panjang gitulah buat ngecover gitu. Karena nggak boleh pakai celana pendek gitu. Aku jadi kayak agak kaget gitu. Yes. Sumpah ada Kit. Mandilah Singapura. Hai Kit. Sebentar, bisa live 2 gak ya? Pokoknya di lecture hall masih ada 50% kurang adus. Nah masalahnya nih, kan gue jurusan engineering, aku ini jurusan bisnis, jadi arek-arek adus kabeh. Tapi misalnya engineering yo, wes mambu coy, mambu pol. Apa sih? Pasti akeh sing modelannya kayak pakai kos kutang tok. Terus apa celana FBT, terus ke kelas wes GWS. Begitu. Aku tahun 2004, guys. Kak, kok gak pernah bikin video sama Andreas? Dulu, pas di studionya COC pernah, tapi disimpan di draftnya dia. Gak tahu tuh muncul atau gak. Belum muncul. Gitu. Kit masih ada sih kayak. Di sana lebih enak masak apa buat beli makan? Indomie lah. Indomie lah masih nanya. Indomie lah. Aduh. Oh my god, Kit. Iya, ada teman lu, Fazrul. Dia pakai apa sih? PFP-nya Hachiware. Aku kira itu muka dia. Ternyata itu mukanya si Kit. Nangis. Wait. Check requirements. Oh my god, aku nggak bisa multi-guest. Aku karena kurang nge-live 1 kali, guys. Habis itu barusan nge-multi-guest. Gitu. Main buba nggak? Aku dulu main buba, tapi bosen. Gitu. Kuliah di NTU orang-orangnya ngomong bahasa Inggris atau Mandarin? Bahasa Inggris 100%. Karena di Singapura, di NTU tuh banyak orang-orangnya dari kayak non Chinese speaking countries gitu lah, like India, banyak orang Indianya, banyak orang Indonesianya, banyak orang Vietnam, Korea banyak juga di Singapura gitu. Aku ada satu teman deketku yang dari Korea gitu. So like obviously all of the lessons are conducted in English lah gitu. Except if you go to like Chinese medicine then you need to learn Chinese, but like in like the usual majors ya, kayak business, accounting, itu semua pakai bahasa Inggris, nggak ada Mandarinnya. Kak, kamu nonton anime nggak? Nonton, tapi apa sih namanya, kayak nggak terlalu sering lah akhir-akhir ini. Kak, besok live lagi nggak? Tahu nggak besok aku mau ngapain? Besok aku mau nemenin temenku. Wah, makasih mawarnya. Wah, ada yang ngasih mawar. Jadi besok aku mau temenin temenku. Dia mau makan kurang lebih 60 piring sushi. Kalau bisa, dia naikin ke 120 piring sushi. Jadi mungkin aku bakal nge-live. Gitu. Ntar. Oh my god. Kak, kamu asli Jawa mana? Aku asli Jawa Timur. Domisili mana? Mati. Domisili mana? Jakarta. Jauh. Aku Jatim. Aku Surabaya. Halo, siapa dong dari Malaysia? Halo. Aku suka ke JB. Saya suka ke JB. Oh my god.
I love going to JB because I live in Woodlands. I only need to like cross the border using the bus, then I go JB every day. I really like JB. I love JB. The only thing I don't like about JB is like every time I go to Haidilao, then like they ask me everything in Mandarin. Then I'm like, sorry English can or not? Sorry English, like that. Jadi gitu. Nyam nyam nyam. Kak Keiko minta semangat dari kamu karena ngejar SMU. Semangat Fazrul. Semangat Fazrul. Yeay. Semangat. SMU mau jurusan apa? Kalau bisnis gacor banget sih. Kalau lu dapet bisnis di SMU gacor banget. Apalagi finance. Gacor. Kak live sama peserta lain dong. Aku gak bisa karena belum 2 kali live. Gitu. Lucu tak? Aku masuk iki. Apa sih namanya? Jawanya nggak kedengeran. Kedengeran pol ya padahal. Soalnya aku ngerasa kayak apa sih? Oh, accountancy sama finance. Soalnya SMA jurusan accountancy. Congrats. Kok congrats sih? Good luck. Lu kalau bisa dapet tuh ya accountancy sama finance. Terus lu mau ke kayak kerjaan, misalnya private equity or investment banking, wah gacor men, langsung jadi miliarder lu. Bentar, iya jadi miliarder. Kayak 1 tahun bisa gaji 1M itu, gila. Good luck. Semangat Fazrul. Join Singapore gang. Yo ikit diundang. Kini minggu lah nang dia, kini minggu. Kita ajak Fazrul. Yeay. Oke, ayo main. Bet kon main apa, Bet? Main Roblox. Oh ya, ada yang nanya main Roblox itu ya kan guys. Jadi dulu itu ya tuh lu ngomong main Roblox tuh Bet. Aku gak gelem. Lu pasti main sing apa sih namanya sing apa sih? Sing horor iku lho, sing horor. Jadi kayak gini loh ceritanya dulu guys. Dulu kan SMA aku COVID gitu ya kan. Sering diajak main Roblox sama temen gitu loh. And then like mainnya itu yang game horor. Game horornya tuh takut banget guys aku. Jadi kayak aku ngomong kayak, aduh aku takut sama takut sama balok-balok, takut sama kotak-kotak, takut sama balok-balok, sama kubus-kubus. Aku takut sama kubus-kubus gitu loh. Tapi pas COC ketemunya kubus round pertama. Ya gak bisa lah, udah trauma Roblox aku gitu. Roblox aku online like kene main iki apa sih? Dress to Impress, yes, DTI. Kalau kita main DTI aku langsung login. Kalau misal kita nggak main DTI aku males. Apalagi kalau main OBI, wes skip. Gak gelem. Aku asli mana? Surabaya. Grow Garden ku apa meneh? Nggak ngerti Bet. Di COC siapa yang kamu takutin C? Vanes. Titik. Wih, bergerak. Ya Vanes aja. Soalnya itu loh, apa sih? Dia anak IOI tuh pertama ya kan. Dia anak IOI. Terus dia kalau gak salah menang lomba competitive programming ya kan, kayak second runner up gitu. Dan itu sampai di repost sama NTU. Oke, kaget aja gitu lah. Terus kalau gak salah aku denger-dengernya dia juga ngajarin orang-orang buat ngajarin kayak murid-murid di NTU buat competitive programming gitu, ikut lomba competitive programming. Takut banget guys. Dia padahal sekarang year 2 mau ke year 3 gitu. Udah masih muda banget tapi kayak bisa begitu. Keren aja sih si Vanes. Demi apa gak tahu Grow Garden-nya, sorry to Bet. Aku saiki main Genshin. Apa ya? Main Shuffle and Recall nggak seneng pol aku guys. Zong banget. Soalnya Shuffle and Recall itu kan ngehafal ya kan. Terus aku nggak bisa ngehafal. Aku aja nomor telepon Indo aku gak hafal. Terus disuruh ngehafal kartu. Sebentar, aku sebenarnya ada kartu sih di sini. Yeay. Karena oke, kalau main kartunya aku sukanya main angka 2, main 21. Jadi 21 tuh misal aku ada kayak
4 angka di sini ya kan. Terus angka ini gimana modelannya, kombinasi apa yang bisa membuat mereka menjadi angka 21. Jadi apa ya? Bisa pakai tambah kali bagi kurang, pokoknya hasilnya harus 21. Ini 5957. Bisa nggak ya? Males mikir sih aku honestly. Ya, tapi gitulah. Contoh mainnya. Yeay. Di NTU ada tes A level. Sekarang nggak ada. Kakekku main Genshin. Yes, main Genshin. Main Genshin. Masih main Genshin. Yo lah, aku gono game lain. Kak, kok pede banget bisa kalahin anak-anak internasional di Mathematic Logic? Nggak tahu. Oke, jadi kalau kalian sadar itu kan yang available tuh cuma 2 ya kan, arithmetic sama numeric logic gitu. Karena sebelumku itu si Kendrick udah ngambil memori gitu ya kan. Jadi ya udah toh, is either like arithmetic atau numeric logic. Terus aku ngeliat anak-anak yang arithmetic itu, waduh modelannya kayak Bernard. And then like arithmetic aku sendiri kayak gak pede gitu. Kalian ingat gak sih Deathmatch? Ada soal arithmetic, terus salah jawab, yang salah jawab itu aku gitu loh. So kayak wah gak mau aku, males gitu. Ntar ini wah pastilah aku mati pertama kalau misal aku join arithmetic gitu ya kan. Jadi ya udah aku join numeric logic itu apa, karena aku kayak ngelihat, kalian sadar gak sih di bannernya si numeric logic itu sebenarnya kita belum diumumin gitu ini gamenya game apa gitu yang numeric logic ya kan. Tapi kalau kalian lihat game apa bannernya itu ya kan ada A2 B3 B4 gitu atau apa gitu lah, pokoknya ada ABC-nya sama ada angkanya. Aku pasti mikir ini rasanya cryptarhythm deh, ini kemungkinan besar mainnya itu cryptarhythm gitu si numeric logic itu. Dan ternyata aku bener, dan menurutku sendiri aku lumayan pede main cryptarhythm, karena aku ngeliat apa yang dilakuin sama pemain COC season 1 itu ya kan, main cryptarhythmnya gimana. Sebenarnya itu menurutku it's doable gitu loh, aku bisa ngerjain gitu. Menurut kemampuanku sendiri tuh aku bisa ngerjain. Jadi ya udah aku main numeric logic. Sebenarnya nggak pede guys, aku ya mikir kayak bisa aja aku yang peringkat 3 dari bawah itu ya kan. Makasih mawarnya. Bisa aja aku yang peringkat ketiga dari bawah itu, tapi ternyata aku masih selamat gitu. Jadi ya begitu. Ikit mantau. Kit lu kalau isam buat iki numerik yo isine Satya Vanes, Wak. Yo gimana lagi, masa aku aritmatik sih. Medeni coy, medeni. Ntar langsung kalah sing pertama gitu, muatek aku coy. Kayak apa sih namanya? Aura aku langsung drop. I'm in aura depth after that, bro. I'm automatically in aura depth. Gitu. Aku sebenarnya COC cuman aura farming doang, guys. Kayak ketemu apa teman-teman yang pinter-pinter banget, terus apa sih namanya, ikut main games yang nyeleneh itu sebenarnya tambahan aja. Aku cuma mau aura farming. Ya tapi main lah, bisa ketemu sama orang-orang unik. kayak yang ngejedak-jedukin pakai efek api, terus apa backgroundnya my life, my rules, my style, my attitude. Taksi uniknya lu aja. Aduh. Apakah untuk kerja di Singapura kalau dari PTN Indo mungkin gak sih Kak Kiko? Mungkin banget. Aku ada temen, dia pertama kali aku ketemu sama dia itu kerja di Indeed based in Singapore gitu kan. Indeed itu tuh kayak laman pencari kerja gitu loh, HR tech pokoknya. Dan dia itu lulusan Universitas Indonesia gitu. Tuh aku pernah ketemu dia in real life gitu di MRT. Orang uniknya siapa aja tuh? Ya kalian tau lah siapa yang ngedit fotonya sendiri terus ada jeduk-jeduk apinya. Yes. Ngomong full Jawa es Kiko. Lah misalnya diajak ya aku ngomong. Aku ngomongnya ya kayak ono campur bahasa Indonesia nih, ono campur Inggris ya. Jadi kayak aduk-aduk gitulah. Apa sih namanya? Gado-gado. Rojak. Kata orang Singapura, jarene orang Singapura rojak. Gitu.
Pas shuffle and recall, hitung berapa kartu. Aku ngehitung 35. Aku nggak hafalin 35. Jadi this is a behind the scenes gitu loh. Aku udah ngehafalin 35 itu semua. Tapi pas aku mencet ke Adapto X, aku tuh mesti salah ke nomor 9. Nomor 9 aku salah. Attempt kedua, nomor 9 salah. Attempt ketiga, aku salah di nomor 17 or something gitu. Jadi 35-nya nggak sampai 35 gitu, udah kepotong. Karena aku salah mencet. Kalau nggak salah, it should be like the Queen of Hearts. Aku mencetnya Queen of Diamonds gitu. Jadi ya, Zong. Paling deket di COC, sebenarnya banyak. Apa sih, Abel aku deket. Terus roommateku itu si Felicia, Princeton. Princeton. Terus apa meneh yo? Sopo meneh? Kit, anak SUTD Roger, Kit sama Roger, anak NTU pastilah Bernie, sama sing lain David S yo pisan. Apa ya? Kalau mau kerja di Singapura, prefer jurusan banking or finance atau accounting kak? Sebenarnya it's not really a difference sih menurutku. Cause like, okay, say you are accounting gitu ya kan, lu jurusan accounting, tapi lu mau kerja di investment banking atau private equities misal, ya orang-orangnya bisa nerima lu, bisa aja menerima lu gitu loh, kayak apa sih namanya, jurusan sebenarnya bukan penghalang gitu lah guys, like, okay, sebenarnya lu mau ngambil kerjaan yang sama walaupun lu jurusan apapun itu bebas banget. Jadi misal investment banking ya kan, investment banking itu mereka menerima anak-anak jurusan matematika, jurusan banking and finance, jurusan accounting, jurusan engineering, jurusan STEM lainnya. Padahal itu investment banking tuh pengetahuan yang dibutuhin tuh pengetahuan finance gitu. Jadi yang penting itu kamu tahu aja, kamu tahu hal dasarnya aja, lu bakal bisa dapat kerjaannya gitu. Nah, kalau semisal di Singapura, yang aku lihat-lihat itu orang-orangnya banyak yang lebih orang lokalnya tuh lebih minat buat ke finance atau accounting gitu ya kan, lebih ke finance, kebanyakan yang ke finance gitu. Orang-orang lokalnya tuh lebih minat ke finance daripada jurusan STEM gitu. Itu beda sama Indonesia punya ya kan. Indonesia punya aku tuh sadar kalau misal kayak aku ngomong gitu ke acara keluarga, oh aku jurusan bisnis, itu pasti kayak di side eye gitu. Karena kayak bisnis paling dianggap kayak ya manajemen marketing kayak gitu, padahal aku ya belajarnya finance gitu. Emang kurang apresiasi aja sih kalau di Indo, soalnya ya kerjaan high finance tuh dikit banget. Jurusan bisnis PR-nya warnain kertas, yo ancen. Kon tahu nggak sih? Oh my god. Aku tunjukin ini ya, diagram yang aku buat BizOps. Aku buka iPadku. Oh my god. Dulu itu aku kan ini ngambil modul BizOps. Aku ngambilnya year 3 ya? No, year 2. Year 2. Oh. Year 2 sem berapa ya? Oh my god. Yeah, I think it was either sem 2 or year 3 sem 1. Oh, bentar. Oh iya, year 3 sem 1. Tahu nggak sih? Aku di salah satu modulku ya, itu kerjanya cuma ngegini doang. Kalian paham nggak ini apa? Flowchart nggak jelas. Cuman ngewarnain yang mana yang angkanya paling besar. Untungnya aku dapat A. Yeay, dapat A. Beneran coy, ngewarnain lingkaran. Dan kan lihat lingkaranku warnanya kayak melebihi garis. Aduh. Gitu. Paracetamol, iya paracetamol. Kenapa orang Singapura lokal memilih finance? Karena kerjaan finance di sini gajinya lebih tinggi gitu. Emang orang collectively I don't know gitulah, tapi menurut berdasarkan kayak pengamatanku, biasanya orang yang pinter-pinter itu ke jurusan CS. Banyak banget CS, Data Science and Analytics, Data Science and AI gitu. Kalau di NTU ya, menurut berdasarkan datanya, mereka tuh lebih banyak ke jurusan itu, Data Science, CS, sama bisnis
gitu. Kenapa kenapa finance? Kenapa bisnis in particularly ya finance? Karena gajinya tinggi aja. Jadi aku dari tadi ngomong investment banking itu sebenarnya gajinya itu kayak di JP Morgan berapa ya? 10K ya. 13K itu 130 juta kalau misal kursnya 10.000, tapi itu kurs kita 12.000 12.600, mahal kali. Jadi kira-kira kayak 150 juta per bulan gajinya. 179 juta per bulan. 170, ya. Ya, 170-an juta per bulan gitu. Jadi makanya kayak wow, gaji tinggi, gas aja ke sana gitu. Apalagi finance tuh honestly it's not that hard, guys. It's not that hard. It's not that hard. Jadi ya gitu. Sehari berapa jam belajarnya? Sehari aku belajar nggak tahu, tergantung. Kalau misal mendekati ulangan gitu, aku belajarnya kayak udah 4 jam per hari. Ya 4 jam per hari, ada 4 jam, kurang lebih 4 sampai 6 jam per hari lah kalau udah mendekati ulangan gitu. Tapi kalau misal aku gak ada apa-apa gitu, kayak cuman ngerjain kayak PR gitu ya, paling kan kayak 2 jam per hari gitu. Gak terlalu lama lah gitu. Kamu keturunan Cina apa Jepang? Aku Cina. Apa ya? Ching cheng hon chi, fuck you bro. Ups. Enggak, aku enggak bisa ini. Aku enggak apa? Aku Chinese, I'm not Japanese, tapi namaku Keiko aja. Kayak apa sih? Ya, namaku Keiko aja. Nggak ada keturunan Jepang sama sekali. Gitu. So, 100% Cindo Surabaya. Gitu. Maaf guys. Ups. Harga lim yang apa? Yang kayu tuh loh. Bukan kayu, sorry. Forest itu apa bahasa Indonesianya? Hutan. Ya, marga hutan. Kepecet, maaf. Oke, pusing ke. Ya udah toh. Gue jadi ini aja. Dia suruh open your mouth. So, open your mouth, aku udah buka gitu. Gak bisa apa-apa. Oh my god. Sertif eskulnya eskul. Atau aku dulu nggak. Aku dulu eskul cuma sekali. Satu organisasi. Itu pun kayak organisasi ini. Majalah sekolah. Ngegambar gitu. Yeay. Sekarang aku punya bunga. Lu dulu eskul apa ya? Eskul debat ya lu? Iya. Itu ada Debat eskulnya sama kah? utang. Itu emang di CC ada eskulnya? Hah? Ada kayak klubnya gitu kah? Oh iya. Sumpah. Candice use English for, ya? Buat debat. Iya. Interesting. We got no funds though, so we always have to pay ourselves. Kapok. Iya. Nggak tahu, kalau di Petra pun apa sih namanya, ada itunya. Ada apa sih namanya? Ada klub OSN-nya, tapi kayak ya udah cuman buat itu doang. Cuma buat apa sih? Pamer doang gitu. Kak, pernah ketemu cast COC S1 gak? Pernah! Oh my god, aku mutualan sama mereka banyak banget. Kenji. Satu. Sebenarnya aku gak pernah ketemu dia in real life gitu. Tapi aku sering nge-DM dia di IG. Jadi dulu kita deket karena OSN ya kan. Terus Nando sama Govert itu kan sama-sama NTU-nya. Itu pernah ketemu in real life. Kevin Neusbong satu SMA sama aku. Pernah ketemu. Siapa lagi ya? 4 orang itu doang ya? Oh, Nashita itu anak ITB. Jadi aku dulu pernah satu lomba sama dia. Kayak kita sekelompok bareng gitu. Random banget lah sama Nashita. Tapi ya anaknya asik banget gitu. Udah itu aja kayaknya ya. Apa ya? Kakak gak ngejar kan? Ngejar kayak lari. Aku pilates sih guys kalau olahraga. Bukan lari. Gak bisa. Wow. Apa sih? Gitu.
Kak sering ketemu sama anak cewek yang di Singapura. Ya. Aku sering ketemunya sama si Bernie karena itu satu ini bareng. Satu univ bareng gitu ya kan. Dulu kan sering ketemu, terus juga satu organisasi bareng. Kalau yang lainnya itu mereka kan lebih muda daripada aku ya kan. Aku itu kayak sebelum COC aku belum ketemu mereka sama sekali gitu sih. Apalagi yang dari NUSS UTD belum ketemu sebelumnya gitu. Jadi sebelum aku ketemu semua orang gitu di COC itu aku sebenarnya udah kenal sama si Bernie duluan. Ya kan kalau dari Singapura. Kalau dari apa sih? Kalau dari yang luar negeri, yang dari kampus dalam negeri itu ya kan aku kenal sama MP. Aku kenal sama MP karena dia dulu OSN-nya tahun 2021 barengan sama aku walaupun beda bidang ya kan. Juga kenal sama si Brian Limantoro itu Session gitu kan, dia satu SMA sama aku, SMP sama SMA sama aku gitu. Yes. Paling dikit selesai. Aku kayaknya 1 menit mau end guys. Ya, aku 1 menit mau end karena baterai udah mau apa sih namanya, mau habis. Aku ada filternya. Jadi tambah ini. Tambah apa sih namanya? Tambah manja. Gila, tambah manja banget. Ada nggak sih yang filter berjenggot gitu? Biar kayak manly dikit gitu loh. I don't know man. Nah ini bagus. Tuh. Thanks Ci live shoot. Live-mu perdana ini mengesankan. Thanks. Oke guys, bye bye. Deket sama Ikit, nggak tahu. Bye, deket. Bye. Bentar mana ini? Oh, ini